Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat ya. Baiklah, kita akan masuk ke pembelajaran berikutnya. Karena kemarin Ibu Sanaria meminta Ibu untuk pada pertemuan kali ini membahas dua pembelajaran, maka pada hari ini kita akan membahas pembelajaran 3 dan 4, yang mana pembelajaran 2 telah kita bahas pada minggu lalu. Nah, terlebih dahulu yaitu pembelajaran 3. Pada pembelajaran 3 ini ada bahasa Indonesia, PKN, dan IPS. Untuk bahasa Indonesianya silakan Ananda sekalian baca teks yang ada di buku LKS-nya. Karena bahasa Indonesia menurut Ibu masih bisa dipahami secara dipahami dengan membaca teksnya ya, atau dengan bantuan dari orang tuanya. Di sini Ibu akan menjelaskan PKN dan IPS. Terlebih dahulu yaitu untuk materi PKN-nya. Di sini ada mengenal keragaman dan keunikan suku Toraja. Nah, sebelum itu kita semua telah tahu ya bahwasanya Indonesia kaya akan suku, bangsa, budaya, agama, bahasa, dan masih banyak hal lainnya. Namun, meskipun banyak perbedaan di antara kita tetap bisa hidup berdampingan dengan menjunjung tinggi nilai maksud Ibu dengan menjunjung tinggi nilai toleransi, yang mana kita harus menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di antara kita sesuai dengan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda namun kita tetap satu. Kita tidak boleh menjadikan perbedaan untuk menghalangi kita dalam berinteraksi, karena kita tetap satu negara dan satu bangsa. Nah, di sini ada mengenal keragaman dan keunikan suku Toraja. Suku Toraja sangat terkenal ya dengan keunikan budayanya. Yang di sini ada bacaan yang berisikan informasi mengenai suku Toraja. Yang mana poin-poinnya yaitu adalah suku Toraja adalah suku yang menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan Indonesia. Dan juga suku Toraja ini terkenal dengan budaya pemakamannya, yang mana jenazah yang meninggal tidak langsung dikuburkan, melainkan diletakkan terlebih dahulu di rumah adatnya untuk menunggu keluarga dari jenazah yang masih hidup mampu untuk membiayai pemakamannya, karena pemakaman di Toraja sangat mahal. Bahkan ada yang menyebutkan biaya pemakaman di Toraja dapat mencapai 4-5 miliar, luar biasa mahalnya. Nah, mengapa sangat mahal? Karena dalam pemakaman Toraja memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pemakaman tersebut, seperti melakukan kurban, yaitu menyembelih kerbau, yang mana jumlah kerbau yang harus disembelih ditentukan berdasarkan status sosialnya, seperti misalkan status sosialnya menengah, yaitu membutuhkan 8 sampai dengan 10 ekor kerbau. Sedangkan untuk status sosialnya yang bangsawan maka membutuhkan 25 sampai dengan 150 ekor kerbau. Dan juga petinya dihiasi dengan begitu mewah, dan di dalam peti tersebut bersamaan dengan jenazahnya diletakkan beberapa jumlah uang, perhiasan dan sebagainya, yang mana yang dibutuhkan oleh jenazah tersebut. Dan juga pemakaman di Toraja dikenal dengan nama Rambu Solo. Oleh sebab itu, ketika masyarakat ataupun anggota suku Toraja meninggal dunia, tidak langsung dimakamkan, karena keluarganya harus
menunggu ataupun menabung terlebih dahulu. Dan juga bisa juga ada yang melakukan sumbangan kepada keluarga tersebut untuk membantu dalam biaya pemakamannya. Namun hal ini tetap dijadikan sebagai hutang yang mana di kemudian hari harus dibayar oleh keluarga jenazah tersebut. Nah, selanjutnya yaitu materi IPS, di mana di sini materinya yaitu mengenai usaha perorangan. Dari judulnya saja, usaha perorangan, artinya usaha yang dibangun oleh satu orang atau satu keluarga yang mana tidak ada campur tangan ataupun dari pemodal lainnya. Usaha perorangan ini tergolong sederhana dan kecil, yang mana keuntungan dan resiko dari usaha tersebut ditanggung sendiri oleh yang punya modal ataupun pengusahanya. Adapun ciri-ciri usaha perorangan yaitu usaha yang dibentuk tergolong sederhana dan kecil, modal yang dibutuhkan relatif lebih kecil atau tidak terlalu besar. Yang ketiga yaitu sistem pengelolaannya sangat sederhana. Yang keempat, kelangsungan dari keberhasilan usaha tersebut bergantung kepada si pemilik modal. Yang kelima, tidak ada campur tangan dari pemodal lainnya. Baiklah, untuk pembelajaran 3-nya hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Kita lanjutkan lagi ke pembelajaran yang keempat, yaitu sama dengan pembelajaran 3, ada bahasa Indonesia, PKN, dan IPS. Untuk materi bahasa Indonesianya tidak akan Ibu jelaskan karena hal tersebut dapat kalian pahami dengan mudah, yaitu dengan cara membaca teks yang ada di buku LKS-nya. Untuk materi PKN yaitu keragaman upacara adat di Indonesia, seperti upacara pemakaman, upacara perkawinan, ataupun upacara dalam menyambut hasil panen. Untuk upacara pemakaman telah kita bahas di pembelajaran 3, yaitu yang dilakukan oleh suku Toraja, yang mana dinamakan dengan Rambu Solo, yang mana dalam melakukan pemakaman maka keluarga akan melakukan kurban dengan menyembelih beberapa ekor kerbau, yang mana jumlahnya ditentukan oleh status sosial jenazah tersebut, dan juga menghiasi peti matinya juga jenazahnya, serta mengisi peti di dalam peti matinya dimasukkan seperti perhiasan, perlengkapan yang dibutuhkan oleh jenazah tersebut. Dan juga untuk upacara perkawinan yaitu upacara barara namanya, ada yang mana terkenal di Minangkabau. Ya, berara artinya berjalan beriring-iringan di belakang pengantin, yaitu mengantar pengantinnya ke rumah, yang biasanya juga diiringi dengan musik tradisional. Nah, untuk materi IPS yaitu usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Jika pada pembelajaran 3 kita membahas usaha perorangan, maka di sini kita akan membahas usaha yang dikelola secara kelompok. Artinya ada 2 atau lebih pemodal yang melakukan usaha secara bersamaan dalam satu usaha, yang mana usaha tersebut dikelola, keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama oleh para pemodal tersebut. Di sini ada contoh yang pertama, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, yang mana sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara dan dikelola secara yang mana bergerak di bidang usaha yang bersifat vital, seperti misalnya energi listrik dan telekomunikasi. Dan juga di daerah ada badan usaha milik daerah yang dikelola oleh daerah tersebut, yang mana keuntungan dan kerugian itu ditanggung oleh daerah tersebut. Yang kedua yaitu
badan usaha milik swasta. Artinya badan usaha milik swasta ini perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Nah, ada 3 macam badan usaha milik swasta, yaitu yang pertama firma, adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 sekutu ataupun 2 perusahaan yang tentunya perusahaan tersebut sepakat untuk bekerja sama. Nah, usaha firma ini biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Yang kedua yaitu persekutuan komanditer atau CP yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CP ini ada 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Yang mana sekutu aktif yaitu menanamkan modal serta mengelola usahanya, sedangkan sekutu pasif hanya memberikan modal saja, tidak ikut mengelola usaha tersebut. Nah, yang ketiga yaitu perseorangan terbatas atau PT, yang mana ini biasanya kumpulan saham yang setiap saham memiliki nilainya masing-masing. Yang ketiga yaitu koperasi, yang mana usaha yang dikembangkan bersama yang bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya, seperti misalnya koperasi PGRI, yang mana di sana kumpulan persatuan guru-guru Indonesia, atau yang lebih kecilnya lagi yaitu koperasi sekolah, artinya anggota sekolah yang terlibat dalam melakukan menanamkan modal, yang mana jumlahnya ditentukan oleh anggota tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan mengulang dari pembelajaran 3, yaitu untuk pembelajaran 3 dan 4 mengenai materi PKN-nya itu sama, yaitu keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, artinya kita harus saling menghargai, menghormati perbedaan yang ada di antara kita, agar kita tetap dapat hidup berdampingan dengan rukun. Ibu harapkan anak-anak Ibu sekalian dapat menerapkan nilai toleransi ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk materi IPS-nya dalam pembelajaran 3 dan 4 yaitu perbedaan antara usaha perorangan dan kelompok, yang mana perorangan hanya dibentuk oleh 1 orang saja, tidak ada pemodal lainnya, dan juga kerugian dan keuntungannya ditanggung sendiri oleh pemilik modal. Sedangkan untuk usaha kelompok yaitu ada 2 orang atau lebih pemodal dan juga mengelola usaha tersebut secara bersama. Namun ada juga yang hanya menanamkan modal saja tapi tidak ikut mengelolanya, hanya dikelola oleh satu sekutunya. Dan sedangkan untuk kerugian dan keuntungannya ditanggung secara bersama. Baiklah, hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.